Oke, gue mau bahas nih. Mungkin kalian udah familiar ya. Sudah banyak melihat yang deretan angka kayak gini gitu ya. Penyelesaiannya kayak gimana sih? Itu beragam banget sebenarnya gitu ya. Sekarang gue masih mau kasih kalian contoh soal. Kayak gini, jadi ada angka sah kayak gitu. Nah, udah ada option jawabannya juga kayak gitu ya. Kita mau mencari nilai X. Pertama, yang kalian lakukan untuk memecahkan soal kayak gini tuh gimana? Oke, yang pertama gitu ya. Biasanya yang paling umum banget dilakuin untuk mencari pola angka ini biasanya itu menghitung selisihnya. Kayak gitu ya. Jadi dari angka 211 gitu ya, 211. Itu selisihnya ke 312 berapa? 101 ya. Oke. Sekarang dari 312 ke 431 selisihnya berapa? 119 ya. Oke, dari 431 ke 642 selisihnya itu 211 gitu. Oke, dalam pola bilangan kalian itu biasanya mencari pola-pola yang cantik ya. Oke, makanya sebenarnya deret-deret angka ini adalah melatih kalian dalam penalaran induksi. Jadi ada fakta-fakta khusus nih dijabarin. Kalian membentuk kesimpulan, yaitu bisa berupa kayak gini, pola umum. Sampai sini dari hasil perhitungan selisih kalian, kira-kira udah membentuk pola cantik belum? Dari 101, 119, 211. Belum cantik ya? Iya. Oke, kalau gitu jabarin lagi aja Kar bawahnya. Ada tingkat 2. Oke, boleh. Dari 101 ke 119, selisihnya berapa? 18 ya. Terus 119 ke 211, selisihnya 92 gitu ya. Apa hubungannya? Udah membentuk pola cantik belum sih? 18 dikali 4, hasilnya 92? Enggak, gitu kan? Nah, berarti kalau gitu kita belum membentuk pola cantik, berarti kita salah nih, gitu kan? Dalam penyebarannya. Nah, ada tips nih dalam deret. Bukan deret berarti, ini dalam pola angka gitu ya. Kalian tuh belum tentu dihasilkan dari menghitung selisihnya. Kayak gitu ya. Tetapi, kalian kalau zoom out lagi nih, ada satu tips gitu. Kalian harus melihat relationship between numbers. Apa tuh? Gitu. Relationship between numbers ini, kalian melihat gitu ya. Hubungan tiap-tiap angka nih, apakah dia secara utuh atau saling berhubungan gitu ya. Kita melihat 211 ini, apakah dia utuh 211 gitu, atau dia tiap bilangan berdiri sendiri gitu. Sekarang kita mau coba hubungan tiap angkanya. Kalau kita pisahkan nih, 2 sendiri, 11 sendiri gitu. Atau 2 sendiri, 1 tuh sendiri gitu ya, berdiri sendiri. Kalau gue pisahkan, 2 itu hasil dari angka 1 dan 1 gitu ya. Diapain? Ya itu bisa aritmatika sederhana, bisa kali bagi kurang tambah gitu ya. Untuk ngeskalain 2, 1 dan 1 diapain? Dikurang. Hasilnya 0 gitu kan. Kalau ditambah, bener nih hasilnya 2. Sementara kita punya kesimpulan sementara gitu ya untuk pola ini. Oh, bilangan awal adalah hasil dari pertambahan bilangan 2 bilangan selanjutnya gitu ya. Oke, kita dapat. Coba kita terapkan di yang kedua. 3, 1, 2 gitu ya. Bilangan awal ada hasil pertambahan dari 2 bilangan setelahnya. Betul nggak? 3 adalah hasil 1 ditambah 2. Oh, sampai sini benar gitu kan. 3 itu hasil dari 1 ditambah 2. Polanya masih cantik sampai angka yang kedua gitu ya. Kita terapin ke bilangan yang selanjutnya, 4, 3, 1. Betul nggak? Bilangan awal adalah hasil pertambahan dari 2 bilangan setelahnya. 4 hasil dari 3 ditambah 1. Oh bener nih, polanya masih cantik dari 3 bilangan yang ada. Kita lanjutkan nih, 6, 4, 2. Betul nggak? Bilangan 6 ini yang depan adalah hasil pertambahan 4 ditambah 2. Sampai sini benar ya. Nah, kalau kayak gitu, berarti polanya kita terapin dari yang 1, yang kedua, yang ketiga, dan keempat sama gitu. Kalau pola umumnya sudah dapat gitu, kita terapin deh. Berarti kita bisa cari si XX-nya gitu ya. Dari jawabannya setelah kita terapkan, itu jawaban yang mana kira-kira yang masuk kriteria dari pola yang kita udah dapat gitu. Ternyata itu yang A ya, karena bilangan awal adalah hasil dari 2 bilangan selanjutnya. Betul nggak? 7 itu hasil dari 4 ditambah 3. Betul kan?
Nah, ternyata untuk B, C, D, dan E itu salah ya. Karena setelah diterapkan polanya, bilangan awal adalah hasil pertambahan dua bilangan selanjutnya. Ternyata B, C, D, E salah ya. Dan A jawabannya benar. Oke.